notaris yang membuat akte keterangan hak mewarisnya harus adalah notaris di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Walaupun meninggal dimanapun. Walaupun meninggal dimanapun. Nah itu kan sampai dengan hari ini mungkin masih banyak perdebatan ya. Tapi BPN kekeh kan. Regulasi itulah yang kemudian dipakai. Pokoknya, dan kemudian ada juga yang melakukan gugatan atau judicial review ke MA kan. Ya. Kalau tidak salah notaris di Sukabumi ya terkait dengan ini. Tetap tidak diakabul oleh MA. Ya iyalah, karena domisili terakhir si yang meninggal itu ya di tempat situ. Iya, makanya itu salah satu contoh dengan pertanyaan Pak Mahfud tadi gitu loh. Bagaimana kalau notaris tidak mau mengikutinya, ada konsekuensinya dong. Makanya tadi kembali lagi ke dalam konteks undang-undang jabatan notaris, ke dalam konteks sumpah. Ya, kita punya kewenangan, kita juga punya kewajiban. Kalau nggak mau melaksanakan kewajiban dimaksud, ya ada konsekuensinya. Misalkan buat akte, ya, tapi tidak laporkan atau tidak bayar BPHTB, berarti kan ada denda. Itu yang disebut sebagai konsekuensi dari tanggung jawab. Kan? Iya itu. Itu makanya kenapa kemudian teman-teman banyak yang melakukan judicial review terkait dengan hal tersebut. Sekarang gini, kalau nggak lapor 10 juta, kalau lapor kesian kliennya. Masyarakat yang dirugikan. Katanya memberikan kepastian hukum, katanya membuat kesejahteraan negara loh. Kalau sebagai orang hukum, berarti gimana? Ini sebuah malakama nih. Ya, dua hal yang ya itu tadi. Setiap kita mengkritisi suatu kebijakan, ya berarti kan ada sisi yang kemudian kita anggap bahwa itu nggak benar gitu loh. Kan tidak mungkin kita kritisi kalau semuanya baik-baik saja dong. Ya, kalau baik-baik aja. Ya, aman kan gitu ya. Ya itu tadi sisi itu yang memang harus diperhatikan gitu. Bisa dong dalam artian kalau melihat dari tingkatan hierarki itu, oh ini kan cuma kerja. Maafkan begitu ya, sudah saya pegang undang-undang aja. Konsekuensinya kan ada kewajiban ya, nanti karena diatur di sebuah jabatan wajib mengikuti peraturan lainnya. Itu kan kalau melihat dari tingkatan ini kan kalau bicara hukum ya, kan harus mengikuti yang lebih tinggi dibanding yang lebih rendah. Iya kalau ngelihat ke situ, tadi kan hierarkinya sudah sangat jelas. Ada Undang-Undang 1 tahun 2022. Menyebutkan nggak sih yang namanya PPJB itu adalah peralihan atau kewajiban? Ada kewajiban? Ada kewajiban. Ada. Undang-Undang 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa wajib bayar BPHTB. Oke, dilihat sini satu dulu ya. Kemudian ke bawahnya ada PP 35 tahun 2023. Menyebutkan nggak kewajiban untuk membayar BPHTB? Menyebutkan. Wajib juga. Wajib juga. Di sini juga sama di Perda. Contoh Perda yang ada yang keluar terakhir 2024 ya di Tangsel juga sama. Menyebutkan kewajiban. Benar, berarti kan ada sinkron dong antara Perda ya, kemudian dengan PP dengan undang-undang. Ya salahnya di mana kan gitu. Makanya tadi saya tentu menyimpulkan bukan dari sudut hierarkinya, tapi menyimpulkan dari sudut material, isinya. Isinya bertentangan dengan undang-undang lain. Iya, isinya. Karena peralihan hak atas tanah itu misalkan itu hanya bisa dibuat dengan akte PPAT. Sementara dalam undang-undang yang tadi disebutkan sampai kemudian Perda, Perwal gitu ya, itu kan menyebutkan bahwa dengan PPJB boleh peralihan atau terjadi peralihan, makanya harus dibayar BPHTB. Ya, makanya ini Undang-Undang Nomor 1 itu bertentangan dengan UJN. Ya, salah satu UJN, PP Undang-Undang terkait dengan hukum tanah gitu ya, terkait dengan pertanahan, terkait dengan pendaftaran tanah, itu kan semuanya harus di-clearkan gitu. Berarti satu tingkatan inilah ya. Peraturan satu tingkatan yang saling bertentangan. Makanya harus di-clearkan melalui MK. Betul. Karena sudah diundangkan. Suka tidak suka, notaris PPAT wajib. Iya, harus tunduk gitu ya. Tunduk patuh. Harus melaksanakan. Karena sudah terlanjur diundangkan. Nah, ke depan kan, dengan melihat kondisi seperti ini kan seakan-akan kecolongan. Ya kan, pejabat umum ini kecolongan terus nih, baik dari sisi notaris. Terkait dengan notaris itu kan ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. PPAT juga terkait Undang-Undang Cipta Kerja, kecolongan di situ. Sekarang ada Undang-Undang 1 kecolongan lagi. Targetnya buat PPAT ternyata notaris ngikut. Nah, ke depan gimana dengan antara stakeholder yang mengeluarkan undang-undang dengan organisasi baik ini?
Ya, kalau terkait dengan ini kan sudah dilaksanakan nih, apa JR-nya kan. Nah, Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa gitu ya. Apakah kemudian pemahaman Pak Hakim atau hakim-hakim MK itu juga sama dengan katakanlah yang mengajukan JR tadi gitu ya. Nah, atau seperti apa? Karena kan JR terkait dengan usia UJN kan memang kemudian ditolak kalau tidak salah ya. mm, Nah, kalau ini kan masih berjalan kan. Nah, kalau yang MK tentang usia udah finish. ya tidak disetujui kan. Ya kan apa awal juga saya menyampaikan itu kan sudah cukup baik kan 67 itu angka yang ini jangan sampai kemudian notaris yang apa namanya jadi notaris itu maaf sudah pikun misalkan itu kan nanti akan bahaya kan. 70 tahun baca. Nah itu salah satu yang kemudian kenapa saya tidak ikut mengajukan itu kan. Nah kalau terkait dengan ini kan memang kemudian sisi materialnya yang katakanlah apa harus kita apresiasi gitu ya terkait dengan bagaimana pengajuan JR ini ke MK karena tujuannya adalah semata-mata agar mengembalikan kepada posisi yang memang benar. Bagaimana kemudian fungsi PPJB gitu ya. Bagaimana kemudian apa terkait dengan PPJB itu dalam konteks sistem pembuktian di Indonesia gitu ya. Apa yang core-nya adalah kepada 15 ayat 1 terkait dengan perjanjian gitu loh. Sehingga jangan sampai kemudian mendistraksi ya, mengabaikan gitu ya hal-hal yang sebetulnya sudah diatur sedemikian apa dalam PP tentang pendaftaran tanah baik dalam PP 2497 maupun dalam PP 18 tahun 2021 itu kan sebetulnya sudah cukup jelas gitu ya apalagi diakomodasi dari apa Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi kedepannya memang ya harus pemerintah itu harus memberikan respon yang katakanlah tepat gitu ya kepada hal-hal yang tujuannya baik untuk mengambil atau menginikan dana dari masyarakat gitu ya atau dalam konteks peralihan tetapi ternyata caranya itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian sudah diatur dalam peraturan perundangan lain. Kan saya masih penasaran antara kewajiban dengan kewenangan. Bukan di ujian juga ada kewajiban. Iya, kewajiban-kewajibannya kan tidak diatur diatur lebih ke dalam konteks pelaksanaan jabatan kan. Iya. Ya, jadi wajib untuk membacakan akte misalkan, wajib untuk melaporkan, wajib untuk dan seterusnya itu dalam pelaksanaan jabatan secara konkret gitu loh. Oke. Nah, kalau dalam sumpah jabatan itu juga kan kalau kita bicara tentang sumpah jabatan itu kewajiban. Ya. Wajib mengikuti peraturan lain. Iya, itu kan. Tapi kan Kang UN notaris lebih cenderung mengikuti kewajiban di UJN atau di Undang-Undang Nomor 1? Ya, kalau gini, relasinya gini ya. Kenapa kemudian kita tidak boleh mengabaikan undang-undang lain? Ya, karena di sumpah jabatan disebutkan. Sumpah jabatan disebutkan kan? Apakah sumpah jabatan dalam pasal 4 itu sesuatu yang boleh diabaikan? Kan tidak.